Sambil menunggu teman-teman yang lain, Bapak Ibu, kita coba lepas dulu yang lain. Kita masuk di RTL ini, eksplorasi drive bersama. Jadi drive, coba cek istilahnya supaya kita punya project selama ini terekam dengan baik. Jadi teman-teman, ini sudah hampir 2 tahun kita punya ini konsep digitalisasi ini dibuat. Ini data kenaikan kelas. Coba kita cross check data kenaikan kelas. Ini sejak tahun berapa? Coba kita cek di sini data kenaikan dan kelulusan siswa. Tahun 2017-2018 sudah, 2022, 2023. Ini data yang naik mungkin ini semuanya sudah. Ini secara otomatis langsung dengan diagram, teman-teman. Langsung otomatis dengan diagram. Sehingga harapannya besok bahwa rekapitulasi. Coba kita semua buka dulu di katalog umum. Buka semua katalog umum. Coba buka semua katalog. Sudah. Kalau sudah di link input ini teman-teman. Link input. Sehingga ini mungkin lebih menjadi tanggung jawabnya guru kelas 6 nanti untuk lanjutannya. Ini hanya tahun 2022-2023, nanti akan saya buat tambahan di tahun-tahun selanjutnya. Mohon jangan lupa ini diisi. Bukan hanya ini untuk kelulusan kelas 6, tapi ini menjadi tanggung jawab semua guru kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Isi semua data-data kenaikan dan kelulusan siswa di kolom ini, misalnya nanti 2022-2023, ini kelas, dan seterusnya. Coba kita perhatikan bersama di sini dulu teman-teman. Ini katalog arsip digital. Pertama, Google Site Sekolah. Ini dia punya link input. Ini link rekapan. Jadi coba teman-teman silakan klik di sini apakah bisa mengeditnya. Coba. Ini data proses ini maksudnya. Di Google Site ini. Apakah bisa mengedit? Supaya nanti bisa sinkron di sini saja project teman-teman. Atau bisa buat sendiri. Yuk, klik saja link ini, link awalnya nih, link input, link pengeditan. Jaringan, Pak. Sambil buat Google Site masing-masing ya, sebagai tampilan project masing-masing. Nah, daripada mungkin terkesan campur aduk nanti teman-teman, kita langsung buat di buka drive tadi, langsung buat Google Site masing-masing. Bisa edit nih, tapi saya takutnya ada kesalahan pembuatan nanti oleh teman-teman, sehingga mohon ini dibatasi. Saya sendiri saja yang ini sebagai link input untuk sekolah. Coba kita masuk di katalog masing-masing saja. Buat di situ Google Site. Sekalian belajar tentang bagaimana cara buat Google Site-nya. Coba yuk, buka masing-masing drive. Masuk di Google Drive-nya itu dulu. Google, kan itu sudah buat Google Drive bersama tuh. Google, sudah ada teman-teman yang ditambahkan di situ. Belum cuma bisa tambahkan dari belakang nanti. Sekarang itu kan sudah masuk di drive masing-masing. Asal itu sudah. Doa sudah plus 6. Masuk di lemari masing-masing kan intinta. Masuk di lemari. Ini kan katalog masing-masing dari teman-teman. Maksudnya masuk di katalog, buka di drive masing-masing, lemari masing-masing. Asa ini. Jaringan. Sudah semua. Usahakan ini nanti tersimpan dengan rapi. Di sini nanti pengeditan untuk ke Google Site masing-masing. Eva sudah? Kalau sudah, buat Google Site-nya.
Atau kalau tidak supaya aman foldernya, buat folder dulu. Di dalam folder lagi nanti dia. Buat lagi folder masing-masing, Google Site. G-Site. G-Site. Supaya semua folder yang berhubungan dengan G-Site nanti aman di sini. Kemudian buka folder. Oh, one kita beri teku. Di dalam folder lagi. Sudah tergancir kok. Ya 2004, semester 1. Bapak. Baik Bapak Ibu, selamat siang kita semua. Baik, kita lanjutkan dengan kegiatan kita. Tetapi sebelum kita masuk di lanjutan praktik terkait dengan materi yang sudah kita pelajari bersama, mungkin lebih baik supaya memacu semangat kita. Coba kita berdiri sebentar, kita lakukan SPG. Ya, supaya baik, terima kasih banyak teman-teman. Ya, bagaimana semangat? Siap. Semangat pagi kita semua. Semangat pagi. Semangat pagi kita semua. Semangat. Baik, kita lanjutkan dengan kegiatan kita hari ini. Kita masuk di lanjutan terkait dengan pengenalan Google Site. Coba kita kembali ke buka Google Site kita masing-masing. Ya, jadi tadi kita sudah membuat Google Site di halaman pertama. Coba kita sama-sama lihat review terkait dengan sekolah punya. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini ini merupakan Google Site sekolah, di mana tampilannya ini banyak di sini di menu bagian kiri ini sudah banyak. Coba kita lihat di sini, ini merupakan menu-menu utama, di mana di dalam menu utama ini ada submenu baru. Ya, seperti ini. Di sini ada menu submenu. Kemudian di dalam submenu ini ada link juga. Misalnya di sini ada link YouTube. Kemudian kita juga bisa membuat sebuah menu di sini, misalnya untuk kembali ke beranda secara otomatis. Tetapi bisa kita klik di sini. Bagaimana caranya? Ini tadi kita sudah membuat Google Site di halaman pertama. Coba kita cek masing-masing. Cara membuat, misalnya ini halaman pertama, membuat menu di bagian bawah ini, kita tinggal bisa tambahkan teks, tambahkan ini konten model ini di bagian bawahnya. Ini ada satu gambar foto, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ini grup yang dapat diciumkan atau isi browser gambar. Untuk yang ini Bapak Ibu, misalnya kita klik di sini,
misalnya di laptop kita ada beberapa foto, lebih dari 3, lebih dari 1 misalnya, kita tinggal klik tarik, misalnya ini, tinggal scroll, bisa juga dokumen, langsung geser di sini, maka tampilannya seperti ini. Sambil contoh misalnya kegiatan sebenarnya ya, dia punya tampilannya seperti ini. Ketika kita pilih ini tadi, misalnya pose gambar, dia punya tampilannya nanti seperti ini. Ini hanya muncul satu, kemudian kita tinggal klik ke kanan, berarti di sini ada beberapa foto. Itu tadi pilihan terkait dengan pose gambar. Kemudian untuk yang tombol ini, dia punya tampilannya seperti ini, tombol. Misalnya ini tadi untuk kegiatan kita punya ini hari kegiatan IHT. Untuk tombol seperti ini munculnya. Tinggal kita tautkan nih. Sambil contoh misalnya tombol ini. Kita buat di sini misalnya master administrasi. Master administrasi. Kemudian di tautannya ini kita lihat master administrasinya kita. Misalnya untuk guru kelas 1 atau kelas 1 dibagikan, copy saja link. Kemudian di tautannya ini ketika pastikan saja, kemudian sisihkan. Nah, sehingga di previewnya nanti ketika muncul seperti ini. Kalau remeh kegiatan dan itu mulai kegiatan jadi misalnya teman-teman kita preview kali ini, berarti tampilannya seperti ini. Ketika kita klik di sini maka dia mengarah ke katalog, Seperti contoh ini tadi, ini kan saya sudah buat, misalnya kelas 1 punya, berarti klik di kelas 1 arahnya ke katalog. Kemudian di misalnya daftar hadirin, mungkin ini yang belum kita isi tadi, tinggal klik di sini, berarti arahnya di website kita daftar hadirin. Ya, intinya tadi teman-teman, fitur ini tombol. Kemudian pemisah ini pemisah antara halaman. Misalnya pemisah ini klik, berarti ada garis pemisah. Link media sosial, mau simpan YouTube. Nah, ini contohnya teman-teman. Kita cari di, misalnya cari di apa? Di Google, YouTube, ambil gambar maksudnya. YouTube PNG. PNG ini maksudnya gambar. Misalnya ini kita download, save. Misalnya berarti gambar ini nanti kita ambil, simpan di sini, upload, open. Berarti ini YouTube. Kemudian kita kopikan linknya, link YouTube. Misalnya saya contoh YouTube-nya saya. Tinggal kita mau tampilkan yang mana, semua halaman atau hanya beberapa video. Misalnya di Google Site ini isiannya tentang suatu kegiatan dan hanya bertujuan ke satu konten YouTube. Misalnya saya ambil contoh di konten ini, kita
kita buka konten ini, kemudian bagikan, copy link, simpan dia di sini kita buka. Kemudian misalnya ada Facebook, ada akun media sosial lainnya, tinggal sisipkan. Ini dia. Sehingga ketika orang yang mengunjungi website ini mau klik YouTube, tinggal klik di gambar ini saja. Ini hasilnya. Jangan lupa publikasikan ini, dikasihkan. Ya. Ketika klik di icon ini berarti arahnya ke YouTube. Tinggal kita sesuaikan saja gambar ini, gambar terlalu kecil. Klik di sini berarti arahnya ke YouTube. Arahnya ke YouTube yang sudah kita publikkan. Kurang lebih seperti itu. Di media sosial, placeholder, YouTube, ini juga kalender, peta, dan lain sebagainya. Ini ada, pokoknya semuanya ada sampai di diagram. Di sini ada banyak fitur yang bisa ditampilkan di sini teman-teman. Misalnya perizingan kelas atau hal-hal yang lainnya. Itu terkait dengan satu halaman. Bagaimana cara untuk tampilkan halaman-halaman lanjutan? Untuk itu, ini kan halaman, klik di halaman, tinggal tambahkan bagian menu baru. Berarti bagian menu baru masih di menu yang berbeda. Tambahkan, ya. Kita misalnya tahun pelajaran. Coba kita sama-sama saja buat. Misalnya sekarang startnya dari tahun pelajaran 2023-2024. Coba kita sama-sama kerja. PP 2023-2024. Kan yang sudah kita buatkan hanya satu halaman tadi. Halaman muka dong. Ini anggap saja kita tulis di sini sebagai beranda. Atau misalnya bagian home. Kemudian masuk di menu yang kedua, tahun pelajaran 2023. Entahlah teman-teman deskripsikan di sini seperti apa. Kalau mau munculkan tulisan di sini, tinggal klik sisipkan kotak teks, tinggal deskripsikan saja di sini. Asal kasihkan. Hasil tadi, coba buka semua katalog. Sudah buka semua di Google saya? Sudah. Ini kan halaman pertama yang kita kerjakan. Di sini kan ada sisipkan, kemudian halaman. Di sini ada tema. Ini kan ada 3 poin. Kita masuk di halaman. Yang sudah kita buatkan dari halaman buka. Sekarang kita diminta untuk buat seperti ini. Ada beberapa menu. Di dalam menu ada submenu. Di dalam submenu lagi ada submenunya lagi. Sekarang kita masuk di langkah yang kedua. Buat menu baru. Misalnya ini kan pertama kan halaman buka tadi. Kita halaman buka. Tambah di bawah. Coba langsung klik di sini. PP misalnya 2023-2024. Klik. Bukan bagi sudah muncul ini misalnya. Tahun pelajaran 2023-2024. Asal beritahu ya. Untuk dia punya tampilan headernya ini bisa kita ubah. Misalnya ambil foto baru deh. Atau misalnya hanya teksnya saja. Karena ini kan submenu misalnya hanya judul saja, no? Tergantung kita. Misalnya bagian bawahnya kita narasikan, buatkan sebuah tulisan atau bagaimana. Kemudian di dalam TP ini kita buat submenu baru. Caranya klik lagi tambah. Ya. Untuk berubah tema berubah jenis. Ini kan sampul satu besar. Bagaimana tulis beta pemerintah mengelola kita ini?
Oh, lebih bagus juga. Kan bisa disetting gitu dong. Intinya kita fokus di sini. Untuk tampilan yang lebih elegan nanti mungkin di settingan belakangan. Tapi kita biasa dulu. Bisa boleh atau ditambah dulu. Ya, Iya. ya. Ini langsung. Ya, untuk preview judul tidak. Oh, istilahnya kok halaman gitu. Untuk preview kok halaman. Kita untuk bagian ininya tinggal kita isikan sesuai dengan keinginan kita seperti langkah-langkah awal tadi. Kemudian langkah selanjutnya di tahun pelajaran 2023-2024 ini ada 2 semester misalnya. Kita buat sumber baru di 3 titik ini. Cara begitu disisipkan, dia disisipkan. Tambah kotak teks. Intinya teman-teman, isi di bagian bawah ini seperti penjelasan awal tadi. Seperti penjelasan awal. Mau buat misalnya misalnya mau tambahkan halaman ini juga, kemudian daftar isi usul gambar seperti penjelasan tadi. Tetapi jadikan langkah sudah ada di dalam menu TP 2023-2024 ini ada sub halaman. Klik 3 titik buat tambahkan sub halaman. Misalnya semester 1. Di dalam apa? Klik kita 3 titik. Semester 1. Untuk isiannya teman-teman itu tergantung kreasinya kita mau buatkan dia bagaimana tergantung kita. Tiga kembali disisipkan apa namanya isi DP1 ini. Kemudian tambahkan lagi subhalaman baru. Tambahkan subhalaman misalnya semester 2. Berarti di sini ada 2 sub-menu. Bisa tampilan seperti ini. Ada 2 sub-menu. Kemudian logo Telakubo terkait dengan isian dari masing-masing halaman ini tergantung kreasi dari masing-masing kita. Maunya seperti apa? Ketika kita mau tambahkan lagi di dalam semester 1 ini ada seperti 3 klik saja. Misalnya kegiatan kesiswaan atau bagaimana, misalnya tambahkan. Berarti misalnya di dalam semester 1 lagi ini masih ada menu lagi. Asin dengan semester 1 boleh mengikut ke semester 2. Kliknya di atas titik 2023-2024. Kalau mau buat anaknya nanti semester 1 itu baru di semester 1. Asin mau harus tambahkan dia. Tambahkan apa nih? Semester 1 ini. Untuk tambahkan semester 2 deh. Klik bagian atasnya, tetap masih di TP 2023-2024. So, hapus kita. Klik 3 titik dari hapus, kosong. Sehingga nanti teman-teman, ketika kita semua sudah buat tugas saya ini nanti, ujian semester anak-anak bisa kita manfaatkan ini. Kita buat soal melalui Google Form, kemudian ditampilkan di sini, sehingga anak-anak tinggal klik saja. Bisa. Mama lagi sudah. Oh, editor itu apa ya? Asik editor. Pelan-pelan.
Tapi juga begitu teman-teman, kita punya penjabaran materi pengenalan ini terlalu kompleks sehingga mungkin ini istilahnya nanti pengenalan saja. Kalau merasa bingung teman-teman, kalau yang merasa bingung silakan buat catatan masing-masing di katalog. Siapkan salah satu folder yang catatan masing-masing. Kemudian selanjutnya, masa pun ini dihapus. Link di 3.5 ini. Ada tanda titik bukan sesuai tanda yang itu muncul ini. Ada 3 titik bagian kanan. Terus kan boleh pada semester 1. Pada semester baru. Startnya di semester baru. Link di TP 2023-2024. 3.5 itu mana titik 2023? Oh. Itu masih di situ. Tambahkan salah lagi. Oke. Di dalam semester 1 ini teman-teman, misalnya saya ambil sampel saja. Contohnya, saya cari deklarasi. Lagi. Berarti emang ada poin di semester 1, berarti titik 3 semester 1. Misalnya di semester 1 begini, kita buat anaknya lagi. Misalnya ujian PTS, tambahkan sudut halaman. Sambil contoh ya, misalnya PTS. Di PTS ini teman-teman, saya maunya begini nanti. Coba dulu saya lihat. Saya maunya nanti di PTS ini, misalnya seperti kegiatan kita ini hari. Kegiatan kita ini hari teman-teman. Anak-anak nanti pakai Google Chrome, di mana di website ini, nanti terdapat link soal. Kemudian link daftar hadir dan link-link lainnya. Mungkin supaya dia punya apa nanti terkesan lebih apa? Lebih dinamis gitu, lebih bagus oleh anak-anak. Di mana di PTS ini nanti bila perlu kita sampai di perankingan atau apa dimunculkan di sini. Tetapi bagaimana cara buat soalnya nanti? Kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat menyusun soal dengan Google Form. Mungkin seperti itu. Misalnya lagi tadi di semester 1 ini ada PTS, ada PAS, di mana di submenu ini juga kita menyimpan dokumentasi kegiatan atau hal-hal lainnya. Silakan teman-teman berkreasi. Sambil contoh tadi di sini ada PTS, kemudian ada PAS, ada kegiatan kerohanian, ada misalnya video pembuatan kesepakatan kelas, kemudian ada anak-anak yang sedang melaksanakan piket harian, kemudian lain-lain. Dan akan menjadi lebih baik dan efektif lebih Google Sheet ini ketika kita semua juga punya channel YouTube masing-masing. Apa tujuannya teman-teman? Penyimpanannya video yang saya alami selama ini, Google Drive bisa menyimpan, tetapi kadang agak susah untuk mengakses. YouTube ini sangat sederhana. Dokumen video ini sampai kapanpun akan tersedia dan bisa di-download secara file. Itu teman-teman juga mungkin akan lebih baik juga di saat kita gambaran singkat Google Sheet ini, kita lanjut dulu dengan pembuatan channel YouTube masing-masing. Di mana pembuatan channel YouTube ini nanti teman-teman diusahakan tetap menggunakan akun belajar ini. Coba kita masuk di link YouTube dulu. Pakai akun YouTube, akun belajar ini masing-masing. Ini aku teman. Sambil dulu Pak. Jika kemudian kayak gila apa? Nah, intinya ini kan semuanya tersinkron. Kita kan sedang membuat Google Site, di mana Google Site ini tersinkron dengan Google Site, Google Drive, dan juga satu hal penting terkait dengan data audio visual dan terkait dengan video supaya kita bisa upload di YouTube. Coba kita semua buka YouTube sekarang. Buka YouTube.
sekarang kita buat channel. Boleh bergerak, boleh berjalan. Masa? Semua video. Ada semua channel. Ya, silakan buat. Kan ada biasa menunya. Pengaruh terlanjur boleh itu. Coba semuanya buka YouTube. Ada klik buat channel. Tulis ke kasar dulu kan, udah aku deh. Kasar dulu. Sudah masuk ke channel. Kamu buat channel. User. Pengaruh terlanjur kuliah. Sebentar, apa nggak salah? Gue tertampilkan di channel. Apa gue yang? Misalnya Genok Bencol, Genok Garut, grup 4 berbagi, gitu. Grup 4 berbagi, Genok Bencol, grup gitu. Lebih dekat. Boleh gitu teman-teman kan? Aku pilihnya mau ke katalognya. Apa tujuan di grup ketika kita ada video? Baru fokus sudah email cari. Asal boleh pada apa kan? Channel itu juga. Kalau sudah, coba kita tahu email simpan. Ya, pokoknya pan dua. Bukan channel. Pan channel. Jadi konten kreator apa ya? Suka jadi YouTube juga. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dan sebelum pengenalan beberapa fitur ini sekali lagi diingatkan kepada kita semua supaya mohon isi daftar hadir yang ada ini di link ini tadi ada kolom daftar hadir di sini, mohon ini diisi. Kemudian Bapak Ibu, tadi kita sudah menjelaskan sedikit terkait dengan gambaran bagaimana proses pembuatan Google Site, terutama untuk memaksimalkan proses pembelajaran terutama berbasis digital ini. Kemudian terkait dengan bagaimana cara sinkron dari Google Site ini dengan beberapa fitur baik di YouTube, Google Drive maupun aplikasi-aplikasi lainnya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada hal yang perlu kita tanyakan atau diskusikan lagi. Masa, coba buka ini, Google Site, kalian gambarannya aman ya? Aman. Betul, aman. Intinya dari channel YouTube semua ada. Ya, dan untuk teman-teman yang belum ada, tolong siasati itu dengan channel lain apa, dengan akun lainnya, biar tidak perlu menggunakan akun pelajaran ini. Kemudian harapannya saja bahwa Google Site yang sudah kita mulai buat tadi tinggal kita kembangkan. Nanti progres dari proses teman-teman nanti coba saya cross check kira-kira seperti apa dalam beberapa minggu ke depan. Tetapi satu harapan pentingnya teman-teman bahwa ini merupakan suatu keharusan, bukan menjadi pilihan bagi sekolah kita, karena kita semua telah membangun komitmen bersama terkait dengan konsep digitalisasi sekolah ini, sehingga agar semuanya ini aman dan semuanya berjalan dengan baik. Itu adalah tergantung komitmen kita masing-masing untuk terus mengembangkan. Dan ketika ada kebingungan lainnya, tinggal kita diskusikan bersama. Baik, kita lanjut ke pengenalan fitur lanjutan teman-teman.
Tapi sebelumnya saya minta kita untuk kembali ke katalog masing-masing. Kita kembali di lemari masing-masing, drive masing-masing, supaya kita bisa buat contoh di situ nanti di drive guru kelas masing-masing. Saya ambil sampelnya kelas 1. Masa boleh tahu akses kan? Sudah semua akses ke lemari masing-masing, drive masing-masing. Masa yuk, sudah. Pemerintah sudah. Bukan tema katalog yuk, usahakan katalog masing-masing itu selalu on. Masa semuanya sudah aman ya? Sekarang kita coba jelaskan sedikit gambaran 3 fitur utama yang bisa diakses offline. Di sini Google Microsoft Office Word, kemudian Google Form, dan juga Google Spreadsheet yang dalam laptop atau PC-nya disebutkan Microsoft Office Excel. Yang pertama Microsoft Word. Coba kita klik tambah, pilih Google Dokumen. Ya, terkait dengan Google apa ini teman-teman, Microsoft Word ini, jangan lupa tulis judulnya bagian atas di sini, latihan. Kurang lebih dia punya tools di Microsoft Word itu hampir sama dengan yang ada di laptop. Sehingga kalau bisa ke depannya, kalau ada kerja atau hal-hal lain yang berhubungan dengan Office Word, silakan langsung saja kerja di sini. Karena ini tadi bisa dimanfaatkan secara offline. Di mana di sini teman-teman, ketika misalnya di Microsoft Office Word ini kita butuh link atau bagaimana untuk tautkan, ini ada kolom tautkan. Tinggal kita copy saja. Itu keunggulan lebihnya dibanding dengan apa nih? Dengan Office Word yang offline, yang klasik versi laptop. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian aplikasi yang kedua, ini Google Spreadsheet atau Google Excel. Kalau kita mau mencari format yang dibagikan oleh teman-teman dengan akun belajar ID yang sama dari manapun, kita bisa dari template ini. Ini semua ada loh, ini semua. Mau jurnal, mau apa, tinggal kita cari saja di sini. Semuanya tersedia. Ini berbagi dari teman-teman yang memiliki akun belajar ID. Begitu juga dengan Word tadi. Caranya ditambah Google Spreadsheet. Ini sheet kosong. Ini dari template. Dari template itu tadi, seperti yang saya sampaikan, ini juga hasil berbagi dari teman-teman yang memiliki akun belajar ID. Mereka punya format ini. Ketika kita mau menggunakan format yang ada yang mereka bagikan ini, kita tinggal copy saja. Saya ambil contoh misalnya di spreadsheet kosong ini. Jadi spreadsheet kosong Excel ini teman-teman, mungkin ini juga sangat penting. Ini saya manfaatkan ini menjadi aplikasi, istilahnya masih level asal, bukan sampai di makro, tetapi setidaknya cocok untuk kita, karena setiap sheet yang ada dengan rumus-rumus Excel yang ada itu semuanya bisa tersinkron. Seperti saya membuatnya, saya buat master administrasi kelas ini dari fitur-fitur Excel ini. Level lebih lanjut dari Excel ini ada yang namanya kelas makro, tapi itu menjadi level tinggi sampai di pembuatan aplikasi dalam format khusus ya.
Tetapi tidak apa-apa dengan memanfaatkan sheet di Excel ini, setidaknya bisa menjawab tuntutan administrasi kita di sekolah. Mungkin ada sedikit perbedaan di sini terkait dengan fitur teman-teman jika kita pelajari bersama saja atau pelajari masing-masing di saat proses. Intinya bahwa kalau bisa nanti ke depannya semua kerja kita yang berhubungan dengan Word dan Excel itu kalau bisa dikerjakan di sini di Google Spreadsheet. Kemudian yang ketiga, ini lagi fitur yang di Google Slide. Google Slide ini untuk presentasi atau di laptop kita itu biasa dikenal dengan PowerPoint. Untuk PowerPoint ini teman-teman bisa kita menggunakan Google Slide kemudian PowerPoint. Dan yang lebih bagusnya juga untuk posisi sekarang adalah Canva. Ada istilah menu presentasi di Canva itu. Kurang lebih dia punya fitur atau cara operasinya sama di Google Slide. Kemudian yang paling penting juga pengenalannya, mungkin pengenalan singkat ini terkait dengan Google Form. Jadi Bapak Ibu, mohon kita klik lagi di sini di Google Form. Ini menjadi sebuah keharusan untuk kita semua nanti, karena di rapor pendidikan kita punya ini teman-teman, salah satu kegiatan yang baik numerasi dan literasi ada tuntutannya, kemudian dibatasi lagi dengan pengarang fotokopi segala macam, sehingga mungkin salah satu solusinya nanti untuk ujian, sampai misalnya ujian pas nanti kita memanfaatkan juga Chromebook yang ada atau laptop nanti, tetapi dengan sebuah catatan kita harus menyusun soalnya dengan menggunakan Google Form. Untuk pembuatan soal dengan Google Form ini teman-teman, saya ambil contoh misalnya Jangan cepat ditampilkan di Google Form. Ini untuk pembuatan soal. Kita coba nanti membuat soal di sana di Google Form tadi. Coba sama-sama tambah. Ini aja. Kamu hidup. Itu tadi bukan lemari kilo kan tadi? Ya, itu Pak. Salah fikir. Masuk utama itu. Ini lemari itu sudah administrasi itu senang. Maksudnya itu senang. Lupa tahu. Orang asli itu. Kami tanda raya saja. Kita tahu. Coba tadi supaya nanti bisa kita kerja sama-sama. Soal ini susun soal akan lebih mudah nanti. Masa kulitan masuk di lemari masing-masing bro. Langkah berikutnya coba kita buat Google Form, tambah masa memang bahwa terkesan lebih dobayal jadinya kita bingung, tetapi setidaknya ini adalah sebuah pengenalan. Masa muncul, yuk. Sama lagi video ya. Minta hapus sehingga tulis pengasam anak asli kelas apa?
Hati sudah kuliah pertama itu. Lucu. Kelas 3 ya. Oh iya tapi tidak. Klik lagi, geser maksudnya. Kayak anak pasti kita. Kami kita tahu. Oh, kelas itu ya. Oh ibu. Bukan banget. Nah, kalau kita semua sudah masuk di lemari masing-masing, coba kita sedikit demi sedikit buat Google Form. Nah, caranya teman-teman seperti biasa tadi, klik tambah, kemudian pilih Google Form. Kita start saja dari Google Form kosong, teman-teman, tidak perlu lihat dari teman-teman yang lain. Ya, ketika sudah dibagikan, kita misalnya contoh soal PTS 1. Sudah sama-sama buat. Soal apa namanya? Soal pas ya? Soal pas akhir semester 1 TP 2023-2024. Selama file soal kalau ada file soal masing-masing silakan buka supaya 3 kopi sudah supaya 3 kopi. Kemudian kita buat contoh misalnya saja matematika ya. Soal PTS 1 soal matematika soal masalah lain betul. Soal matematika. Kita dia mana nggak saja. Soal misalnya soal matematika, kegiatan. Misalnya kita ambil contoh soal saja. 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan titik-titik. Coba pandai tambah itu. Untuk pilihan jawabannya teman-teman, bisa pilihan ganda, bisa kotak centang, bisa drop down. Dia bukan soal itu kan? Ayo kita main lagi. Hobi kan? Oh pertanyaan. Salah banyak itu memang ngerti baru. Tambah si sampel di tengah masing-masing kita satu dan itu satu apa? Ada satu soal yang dengan Google Form. Masa pertama, misalkan deh, ini contoh 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan titik-titik. Kemudian untuk jawabannya teman-teman di sini. Karena ini soal pilihan ganda, kita pakai pilihan ganda saja. Misalnya bisa kita 7 B 5 C 9 asal D 10 asal bisa maka kan banyak pilihan mereka yang mau pilih pilihan aja udah itu jauh dulu bukan pilih pilihan kan oleh somong iya udah usia ketika kok pilih apa bisa itu persoalan kok persoalan itu sampel contoh soal pilihan ganda. Menentukan pilihan sampai ke pilihan. Gitu, jadi pengolahan apa dia teman? Pengolahan kerja Excel itu masuk ke situ.
Karena bisa secara otomatis ya. Tapi rupanya soalan gitu. Masih jangan masuk itu lah. Itu soal pilihan ganda. Soal isian enggak? Perlukan pada soal isian supaya kita langsung di preview sudah. Ini soal. Kita jangan tertulis soal nomor 1 dulu. Asal klik. Misal teman-teman, tapi kita coba buat dua nomor dua soal pilihan ganda ya. Klik tambah lagi, tambah pertanyaan. Misalnya nomor 2 supaya pilah dengan akar isian 2. 12 kurang 7 tambah 3 sama dengan titik-titik.
Baik Bapak Ibu, kurang lebih kegiatan in-house training pemanfaatan akun pelajaran ini menuju digitalisasi sekolah kita hari ini seperti itu, sehingga harapannya bahwa apa yang telah kita diskusikan bersama dalam kegiatan ini tadi bisa kita aktualisasikan dalam proses pendidikan kita ke depannya. Dan ketika kita misalnya temukan hal-hal yang masih bingung atau bagaimana, tinggal kita diskusikan bersama. Mungkin itu saja dari saya atas keterlibatan dan respon kita dalam kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya kembalikan ke rumahnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Alex selaku sebagai narasumber dalam kegiatan pemanfaatan akun pelajaran ini menuju digitalisasi sekolah.